Yang pertama, kami dari jam 10 tadi membahas NCICD, ada tanggul pantai, ada tanggul laut lah istilahnya seperti itu, atau giant seawall. Tanggul pantainya teman-teman media kan sudah tahu mana kewajiban Pemda, mana kewajiban PUPR. Kalau nanti giant seawall itu ada terkaitan dengan rencana tata ruang ke depan, ada mengenai terkait dengan konsep provinsi lain, itu harus sinergi dengan Bappenas. Terus kami juga meneruskan, sudah ada juga Pergub, Kepgub ya, 31, Kepgub 31 tahun 2022. Nanti sesuai dengan arahan Bappenas, besok Kepala Bapeda akan ke sana, tanggul lautnya bagaimana konsepnya mengenai nanti boleh dibangun di belakang tanggul itu, konsep tata ruangnya bagaimana itu saya serahkan ke pemerintah pusat. Terus berikutnya kami membahas mengenai tanggul pantai. Contohnya kami harus sinergi dengan BPN karena ketika kami sudah menanggul pantai, ada lahan timbul yang milik Pemda DKI, itu harus kami cepat sertifikatkan. Yang dekat dengan Pelindo, mungkin dengan sinergi dengan Pelindo kita bangun sarana untuk masyarakat, ada taman, ada lapangan basket, kira-kira seperti itu. Dan tentunya harus pengamanan aset Pemda dan lain-lain. Ya. Yang mana? Pekerjaan yang mana? Kalau yang tanggul pantai kan udah sampai 2025 ya Pak ya? 2025 mulai dari kemarin, tahun kemarin, sekarang dan seterusnya. Nanti detailnya silakan. Ya. Kan kalau rencana giant seawall-nya kan kita baru ada perjalanan sejarah perubahan-perubahan sampai dengan 2020. Dari 2007 terus ada perubahan-perubahan baru sampai dengan 2020. Nah ini 2020 kita tajamkan lagi konsepnya seperti apa. Sekali lagi itu adalah kita serahkan kepada Bappenas biar supaya bisa sinergi. Terkait dengan pembiayaan juga akan dibahas. Cukup ya. Yang mana? Kalau konsep perencanaannya harus segera, kan habis ini ke Bappenas, mungkin FGD, diskusi dengan para kementerian terkait, ada Kementerian Kelautan, macam-macam lah, lingkungan hidup dan seterusnya. Kira-kira kapan ya? Bebas rokok. Iya, enggak, maksudnya target konsep. Tadi yang bicara kan Agustus September. Iya. Ya mungkin 2-3 bulan konsep ini selesai. Ya, cukup. Yang mana nih? Kan ada dua nih, tanggul pantai atau giant seawall. Kalau yang di atas kan nggak ada, masih laut. Ikan. Enggak lah, kan ada studinya. Ada studinya. Ini mau Jakarta aman apa enggak gitu aja pertanyaan saya. Kan simpel-simpel aja nih media. Kan kalau mau aman Jakarta seterusnya sampai 100 tahun ya kita harus bisa bangun tanggul giant seawall, tanggul pantai. Kalau tanggul pantai ada beberapa hal yang memang spot-spot tertentu harus ada perpindahan warga. Ya kita bijak lah untuk itu. Saya rasa cukup ya. Kan udah Pelindo 2,5 kilo. Enggak gini itu tanggul pantai tidak ada konsep baru, memang sudah ada konsepnya dari PUPR. Itu tidak ada perubahan. Tadi kita bahas hanya penajaman, bagaimana caranya kalau tanggul itu sudah selesai, lahannya harus kita amankan, warga juga mungkin tidak terlalu mepet membangun rumah di situ. Terus ada beberapa titik yang memang terkendala di lapangan, ada sebagian titik kegiatan warga, bukan rumah warga, kegiatan di situ mungkin ada kapal, ada nelayan yang harus disosialisasikan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu tadi kita bahas. Nggak ada. Ya, pantainya kita kan sudah ada batas pantai, nggak ada pembebasan lahan. Ya, kira-kira seperti itu. Tanya sama Pak Kadis SDA yang punya mesin pompanya banyak.
normalisasi. Update-nya sudah jalan. Nanti pas Pak Kepala Dinas SDA menjelaskan sudah ada yang dari Ciliwung sudah ada, terus mana Rawa Jakarta Selatan, Rawajati kan sedang berlangsung terus ya. Cukup. Kan dari Bogor udah kemarin, udah ada 2 waduk, terus ke bawah di situ ada Sodetan. Pak Wali Kota Timur sudah menyelesaikan, hampir selesai nanti di Maret. Terus di sisi utaranya kita bahas sekarang ini, di sisi utaranya akibat kemungkinan adanya kenaikan permukaan laut, ya kan, yang dinamakan ROB, kan jangka panjang seperti itu. Bagaimana caranya? Tanggul pantai, giant seawall, jangan salah loh ya, tanggul pantai, ada tanggul pantai, terus ada yang istilahnya giant seawall, tanggul laut, ya. Pelangga, udah cukup sumur. Saya di rumah udah nggak pakai sumur, pakai pump. Ya udah diatasi oleh Dinas Bina Marga. Ya. Cukup, nanti kalau detail angka-angkanya bisa tanya. Bu, Pak ini mau jelasin angka, cukup? Cukup ya? Sodetan Kali Ciliwung itu kan sedang pelaksanaan oleh Kementerian PU ya. Ini lagi diselesaikan, difokuskan yang di inlet sama outletnya. Sementara ini ya tinggal percepatan saja. Itu kan lebih jelasnya itu kan pekerjaan Kementerian PU ya. Diharapkan akhir tahun ini selesai. Ya kalau bisa dipercepat sekitar Oktober harus sudah selesai. Yang Sodetan ya. Ya. Wah, detailnya ini Pak. Detailnya itu kan pelaksanaan oleh kementerian Pak. Ya, bukan oleh Pemprov. Baik lahan maupun fisiknya. Kenapa? Balik lagi ke ICD, Ya. konsep yang akan dibahas dengan Bappenas itu seperti apa sih Pak? Kan kemarin udah sempat jalan berapa kilo gitu. Enggak, yang fokusnya tadi 2 kan. NCICD itu kan ada NCICD A, itu kan tanggul pantai. Ini yang sedang kita kerja bersama dengan Kementerian PU, ada bagian-bagiannya, itu yang ini. Yang tanggul laut tadi nanti biar Bapeda yang akan mematangkan konsepnya dengan pihak Bappenas ya. Lagi dibahas ininya. Yang kan kita juga pertama kali yang tanggul fase A ini dulu. Tanggul yang perlu fokus tanggul pantai ini dulu ya, yang CICD A ya. Berapa persen yang sudah selesai pada 2016 pekerjaan itu? Kan yang kritis itu ada 34, awalnya 46 km ya, yang kritis itu sudah dilaksanakan 12 atau 13, tinggal 33 km. Nah dari 30 km kita review itu ada yang dari 33 itu yang di area Tanjung Priok sama Sunda Kelapa, itu kita harapkan bantuan dari pihak Pelindo. Jadi tersisa cuman 22 km. 22 km itu 11 km itu ditangani oleh Pemprov, 11 km oleh Kementerian PU. Yang ke Pemprov itu 11 km itu ada di 4 klaster. Muarangke, Pantai Mutiara, Ancol Barat, dan klaster Kali Blencong. Dan ini akan dilaksanakan di multi years 3 tahun sampai 2023-2025. Nah yang 11 kilo itu yang menjadi kewajiban DKI bukannya pernah dikerjakan ya Pak oleh DKI? Oh sudah, itu tadi yang tadi kan. Totalnya kan tadi kan 19 km, sudah selesai sekitar 7, tinggal 11 km lagi. 7 yang dikerjakan oleh DKI. Ya, DKI. Kalau yang dikerjakan PUPR? PUPR itu sudah ada kemarin 22, sudah dikerjakan 11 km. Tinggal 11 km lagi. Gitu. 22 tadi bukan di bagian antara DKI sama PUPR? Bukan. Jadi kan dari 46 km itu sudah selesai 12 km, 13, tinggal 33. 33 itu 11 kilometernya oleh Kementerian PU, 22 kilometernya oleh
DKI. Oke. 11 km lagi di Kementerian PU. Ya. Nah, 22 km yang DKI ini ada revisi yang kita mengeluarkan yang dari area Pelindo sama Tanjung Priok. Itu tersisa tinggal 11 km. Nah, 11 km lah ini yang kita akan bangun 3 tahun ke depan. Clear ya? Oke? Pembebasan lahan Pak di Tanggul Pantai. Untuk Tanggul Pantai ini pembebasan lahannya berapa bidang? Enggak, kita kan bangunnya di area ini laut. Bukannya beberapa tahun kemarin tidak bisa terbangun karena tidak ada pembebasan lahan ya? Bukan nggak ada pembebasan lahan tanggul laut. Tidak ada pembebasan lahan. Pantai ya Pak ya? Tanggul pantai itu nggak ada pembebasan. Ya. Anggarannya berapa Pak untuk yang fase Untuk sementara ini yang sudah teranggarkan tuh 3 tahun itu 595 miliar untuk yang klaster Ancol Barat, Muarangke sebagian sama Pelencong. Ya. Kenapa? Apalagi? Pemeliharaan tanggulnya sendiri yang sudah terbangun bagaimana Pak? Kemarin kan sempat ada yang Oke, itu yang di yang mana itu? Yang posisi yang mana? di Muara Baru Ya, Muara Baru sisi timur itu kan sudah terbangun tahun 2016-17. Ya, tanggulnya ada rembesan-rembesan. Nah, rembesan itu namanya tanggul itu kan harusnya ada embankment. Nah, kita akan bangun embankment, tapi itu di lahan Pelindo. Nah, kita lagi kerjasama, lagi bahas untuk untuk menyempurnakan tanggul itu. Ya. Pak, berarti kalau yang dibangun oleh Pelindo ataupun Tanjung Priok dengan menggunakan dana mereka ya Pak ya? Oh, iya, itu kan yang Sunda Kelapa itu kan memang rencana dia, Pelindo. Nah, yang Tanjung Priok itu sebenarnya sudah kita tinggal penguatan dari kita. Jadi tidak perlu lagi tanggul, tinggal penguatan di area menggunakan pompa-pompa sampit pompa sampit di area Tanjung Priok Jalan Raya Pelabuhan itu oleh kita. Tapi tidak kita membangun tanggul pantai di area itu. Jadi pekerjaannya dimulai semester ini atau? Ya, mulai tahun ini kita garap 3 tahun ke depan. Oke? Kalau untuk yang JNC Wall tadi bagaimana Pak? JNC Wall tadi nanti kita bahas dulu dengan Bapeda, dengan Bappenas, mematangkan masuk konsepnya dan pembiayaannya. Saya belum bisa nanti ya, harusnya dari Bapeda. Bapak Oke? soal sumber resapan yang ambles itu Pak, Sumur resapan apa? Sekarang sumur resapan sedang diperbaiki. Ya, itu aja. Ya. Bahwa jalan itu sedang ada pelaksanaan long storage, pompa yang ke Gajah Mada. Akibat pelanggaran long storage itu ada relokasi utilitas. Di sana juga ada dulu dibangun tahun lalu sumur resapan. Itu bagian yang nanti jalan itu akan kita rapikan. Ya, itu aja.